Waladhdallin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnas bainatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala nabil huda wal hikmah wa khataman nabiyyin wa imamal mursyadin sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Kepada Bapak Pembina, Bapak Penasehat, Bapak para badal, Bapak Pengurus Yayasan, Bapak Pengurus Perguruan, singkatnya hadirin dan hadirat jamaah Perguruan Tolhaq Naksabandi yang mengikuti jar online yang dirahmati Allah. Puji syukur kita sama-sama kita panjatkan atas limpah rahmat taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita dapat bermuhajah, berkumpul di majelis zikir Perguruan Tolhaq Naksabandi dalam rangka kita melaksanakan kewajiban kita dan tugas kita. Semoga amaliah kita dirahmati dari doa Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian kita tak lupa menyampaikan selawat dan salam kepada junjungan alam, junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina, atas bimbingannya, petunjuknya dan syafaatnya yang kita harapkan semoga-moga kita dapat mengikutinya, menetaatinya secara zahir dan batin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmat Allah bahwa malam ini masih suasana ya daripada Sa'ban ya, artinya bahwa sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini adalah kita sama-sama melaksanakan perintah Allah, kewajiban untuk melakukan puasa. Di mana dalam puasa itu nanti kita harus kualitaskan puasa, tingkatkan kualitas puasa itu supaya masuk puasa khawas bil khawas, khusus bil khusus. Nah, itu seperti apa dia? Di mana di dalam kita berpuasa itu seharian penuh itu kita di dalam bertafakur, atau di dalam kita beretikaf, atau di dalam kita suluk di dalamnya. Nah, itu supaya semuanya berpuasa total dari ujung rambut sampai ujung kaki berpuasa. Dia berzikir, bertasbih, dia mengagungkan Allah di dalamnya supaya menjadi nur di dalamnya. Semua menjadi nur, itu luar biasanya kalau kita berkualitasnya puasa kita. Tetapi harus di dalamnya ada zikir, ya bukan hanya duduk-duduk tapi merenung, berpikir ke hal-hal yang urusan-urusan dunia. Itu hanya berzikir dan berzikir di dalamnya. Nah, itu. Namun kita tidak mungkin kita bisa lakukan sepenuhnya, tetapi bisa mungkin sehari atau beberapa jam. Nah, kita di sini ada kegiatan nanti itikaf atau kita tafakur ya 4 jam saja ya. Kita mulai di atas jam 1 atau jam 2 di situ menjelang kita berbuka, menjelang kita sahur gitu ya. Nah, itu sebenarnya nanti kita kondisikan. Kalau biasa kemarin adalah sekali seminggu, tapi kalau memungkinkan malam hari-hari, malam-malam itu bagus sebenarnya. Itu dalam prinsip kita bahwa menata rohani ini memang harus lebih konsisten dia. Terus supaya rohani ini kan jadi lebih mudah, lebih nyaman, tenang. Untuk prosesi nanti kembali kepada Allah itu lebih tenang dia. Tidak ada persoalan gitu kan. Benar-benar sangat-sangat sangat welcome di situ ke Allah gitu loh. Nah, itu sebenarnya ya. Bahkan dipersilakan, bahkan kita menjadi orang-orang VIP sebenarnya. Nah, itu tanpa pertanyaan, tanpa disusahkan, sulitkan sebenarnya. Itu adalah para wali-wali, para nabi-nabi, nabi Siddiq, wasyuhada, seperti itu ya. Mereka berkumpul, mereka nyaman aman di situ sebenarnya. Namun proses seperti itu kan tidak terlepas daripada ilmu ya. Ilmu apa? Ilmu yang sebenarnya yang menuju ke Allah. Orang yang bisa nyampe ke Allah. Ilmu yang kita kenal dengan ilmu ma'rifat atau ilmu hakikat. Namanya ma'rifatullah, yaitu mengenal Allah. Mengenal ini berarti kita kan
berarti benar-benar mereka orang dekat, orang sudah paham, orang tahu, orang mereka sudah tidak lagi bertanya di dalamnya. Ya, dan mereka dapatkan rasakan dia ya bahwa kemarifatan itu rasa itu. Dari mana? Dari sisi rohani kita. Nah, itu zahir pun ada auranya di situ ya. Terbawa aura rohani itu ke zahir. Itu sesungguhnya ciri-cirinya seperti apa? Tenang, adem, terasa berada di sesuatu yang tidak terbatas. Itu tanda-tandanya ya. Nah, itu. Jadi Allah kasih dia sebuah ya, isyarat-isyarat itu. Jadi sebuah mereka untuk membedakan kita berada di wilayah yang mana, kan gitu. Makanya kalau orang-orang soleh, orang-orang para ahlullah itu mimpi-mimpinya itu indah ya. Nah, mimpi-mimpi yang sangat-sangat menyenangkan di situ, bukan hal-hal yang mengganggu, terganggu, bahkan kadang-kadang kita ibarat dikejar-kejar atau dihantui, ditakuti sebenarnya, bahkan tempat-tempat yang nggak nyaman gitu ya. Itu tanda-tanda karena apa yang kita lakukan hari-hari itu sebagai pencerminan sebenarnya muncul ya di malam hari itu sebenarnya. Nah, itu apa yang kita perbuat, kita diperlihatkan. Itu sebenarnya wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Lewat itu Allah memperlihatkan diri kita. Daripada apa yang kita imani, kita amalkan. Makanya proses suluk itu kan kita nggak boleh ada amalia-amalia, baca ini, baca itu, tujuan-tujuan yang urusan-urusan dunia. Kita benar-benar hanya berprinsip hanya yaitu ingat pada Allah ya, zikir kepada Allah. Nah, itu supaya benar-benar apa yang Allah minta. Nah, itu karena Allah meminta kita ingatlah kepadaku niscaya aku akan ingat kamu. Uskuruni uskurkum. Waskuru la wala takfuru. Bersyukur dan jangan kamu ingkar. Nah, salah satu yang paling berbahaya ada ketika ingkar. Ketika kita apa namanya tidak mau bertunduk di atas, tidak mau kita menyembah. Bahkan penyembahan itu terbelokkan, ini sangat berbahaya. Inilah jatuhnya syirik sebenarnya ya. Maka syirik fakat dalalan ba'id. Orang-orang yang memilih itu suatu apa namanya pilihan yang selain Allah itu sangat jauh sekali jalan mereka. Sangat jauh, itu jalan pilihan yang sangat jauh. Mereka semakin tambah ndak nyaman di sini. Ibarat kita mau menuju ke rumah kita, tapi rumah yang kita tuju ndak ketemu-ketemu, bayangkan, bayangkan, bayangkan ndak? Itulah yang dikatakan orang yang sesat sebenarnya. Itu sebenarnya. Malu bertanya sesat di jalan dengan begitu. Ini kamu mau ke Allah ya bagaimana caranya? Ya tanyalah orang-orang ahlullah, ya, ahli terhadap orang-orang beriman kepada Allah. Akan dibimbing, ditunjukkan rohaninya nanti untuk menuju ke Allah. Ada ilmunya, kan setelah amalan ada ilmunya, setiap ilmu ada amaliyahnya. Nah, amalia-amalia qabriyah ini memang dia sungguh berbeda. Maka ketika dijahirkan ini akan menjadi kontroversi dia. Itu soalnya kan tidak ketemu. Jadi yang menjadi persoalan mereka adalah di luar-luar, di suara-suara saja masih ribut-ribut karena berbeda-beda gerakan, bacaan, gerak apa namanya, tata cara dan sebagainya. Ya memang di sebuah thariqah itu memang seperti itu. Jalan untuk pencapaian mereka itu dia bangun supaya bagaimana dia cepat nyampe ke tujuan. Contohlah kalau kita di dunia ini, kenapa orang punya kendaraan berbeda-beda? Kalau mau cepat lah pakailah mau kendaraan yang bagus, ya loh. Kalau pakai cekeder kapan nyampenya kan? Nah, itu sebenarnya amalia-amalia yang biasa-biasa biasa lah nilai yang dia peroleh. Nah, itu sangat dahsyat kalau dia akan punya sebuah kendaraan yang cepat, maka akan cepat. Maka Nabi memakai kendaraan namanya barkun. Apa itu? Kilat. Kecepatannya adalah kecepatan kilat. Nah, sekarang kendaraannya seperti itu, mana dia? Itulah sebenarnya yang harus kita tahu, miliki. Itu sebenarnya. Makanya kita kan tidak bisa melakukan sesuatu tanpa yang Allah berikan. Miliknya Allah dari Allah. Nggak mungkin kita melakukan sesuatu yang kita buat-buat. Itu bahaya itu. Dan mustahil juga bisa kita nyampe. Ya kalau ibarat ya kendaraan yang kita miliki, yang kita anggap yang bisa nyampe ke situ. Ya, itu memang yang dari Allah. Dan itulah yang Allah sudah beri jaminan. Dan itu yang kita pakai sebenarnya dalam beribadah. Dalam sholat, dalam zikir, dalam semua ibadah. Kita tidak terhalang oleh waktu dan tempat kapan di mana saja. Nah, makanya orang-orang yang tidak belajar dalam prosesi dia, dalam
perjalanannya menuju kepada Allah, nanti pada nazaknya kesulitan, bingung dia. Apa yang harus dia perbuat? Dia tonton, dia lihat, baca itu, baca, tidak bisa. Itu adalah hal-hal yang dipakai di luar, yang di lisan, digerakkan misalnya. Sementara di hati mereka kok kosong, tidak tahu dia. Padahal hati itulah yang akan menentukan dia untuk menuju kepada Allah. La yanfa'u malun wala banun illa man atallahu biqalbin salim. Hati yang suci dan bersih itu yang bisa nyampe, yang datang ke Allah sesungguhnya. Itu sesungguhnya tidak ada yang lain. Nah, perkara-perkara yang lain ini anak sebagai wawasan saja untuk memperluas daripada hazanah Islam sehingga jalan berdiskusi, jalan kita berkomunikasi namanya. Itu makanya orang hakikat marifat itu diam, tunduk, lebih senang dalam menyendirinya. Dia lebih tenang di situ. Dia sendiri tapi ramai ya. Walaupun dia ramai tapi sendiri. Ya, itu dia kan. Jadi dia tidak pernah ada kesepian, ada selalu. Makanya di saat kita sendiri ada ya menyertai kita. Di mana ada kamu di situlah ya wa ma'akum nama kuntum. Makanya jangan bilang Allah ada di mana-mana. Allah ada di mana-mana, kita ada. Itu yang benar. Ini Allah ada di mana-mana. Kayak ini kirain lalat aja ya. Nah, itu kita ada. Allah ada di mana-mana, kita ada. Itu yang benar. Wa ma'akum nama kuntum. Itulah adalah sebenarnya. Jadi sebenarnya kita memberi suatu pilihan, suatu pemahaman yang jelas, yang bagus, enggak salah. Asal ngomong saja, asbun aja. Nah, itu sangat berbahaya sekali. Bagaimana mengingat Allah sementara yang diingat belum dia kenal? Bisa nggak? Nggak mungkin, mustahil lah. Itu sungguhnya maka itu pula ada bimbingan di situ. Ingatlah sebagaimana yang ditunjukkan. Itu yang luar biasa. Makanya kita minta ditunjukkan. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Itu supaya kita bisa ingat kepada Allah dengan baik dan benar. Itu sebenarnya. Itu aja kita bahas. Karena pembahasan ini yang penting. Karena ini yang kita pakai dalam hari-hari. Yang lain-lain ini malah kita menjadi banyak persoalan nanti, toh juga tidak dipakai. Nah, itu ibadah yang kita pakai hari-hari yang tidak terlepas hubungan kita kepada Allah. Itu yang penting daripada kita bahas yang lain, malah merugikan kita. Berarti termasuk orang-orang yang lalai dalam berzikir kepada Allah. Dalam karena kita duduk, berdiri, berbaring, terus saja. Makanya kita nggak dalam ilmu ini, kita izinkan jamaah itu kalau di dalam halqa itu bahas-bahas urusan-urusan dunia. Kalau mau urusan silahkan di luar itu ya. Supaya berkah ya amal kita yang sebenarnya. Supaya apa yang kita lakukan tidak sia-sia. Nah, itu sebenarnya kan makanya ada kita tempat-tempat yang harus khusus di situ. Lebih-lebih kita di ruangan khusus di situ ya. Jangan ada perkara-perkara yang lain yang kita bahas karena nanti bisa terikutkan itu, bisa kepikiran nanti sih kan rohani ini paling cepat ya, cepat terganggu gitu. Dia bersifatnya ya sangat labil dia. Makanya ketika di dalam wadah, di dalam halqa zikir ini, ya begitu dia keluar dalam hal sudah berbeda. Bisa-bisa terpengaruh dia. Makanya kita bangun, kita jaga, kita bina dia dalam halqa. Ya. Kalau itu dia lakukan, itulah yang akan membuat dia sukses. Maka itulah yang salah satu yang saya katakan bahwa istiqomah itu lebih utama daripada karomah. Karomah itu bisa jadi sombong, bisa jadi bangga-bangga, bisa menjadi mereka jatuh dia, karena mereka sudah tidak lagi kepikiran-kepikiran bahwa itu adalah dari Allah, milah Allah, karunia Allah. Seolah-olah mereka lah yang memiliki, mereka yang punya kemampuan dan sebagainya. Itu sebabnya kenapa ketika kita dipanggil hayya 'alas shalah kita jawab la haula, maka di dalam sholat itu tidak boleh ada pengakuan. Ya, karena sholat itu adalah milik Allah, dari Allah. Sholatullah, salamullah. Itu sesungguhnya. Jadi sederhana sekali ya. Mungkin itu saja penyampaian yang singkat, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi